Shalom saudara sekalian, sesuai dengan aktivitas kita secara online, bahwa hari ini saya janjikan untuk bahkan setiap hari saya akan membawakan renungan-renungan yang kiranya akan menyejukkan hati kita dan juga menolong untuk ibadah yang mandiri. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti kebenaran firman. Meskipun hari-hari kami melihat semakin banyak informasi yang masuk dalam pikiran kami Tuhan, tetapi tolong kami untuk tenang dan bisa berdoa, bisa dengar firman Tuhan, memiliki iman yang kuat dan teguh dalam menghadapi apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati renungan saat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berbicara mengenai ujian melahirkan Kristen yang sejati. Ujian melahirkan Kristen yang sejati. Pembacaan kita dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, kita tidak berbicara kepada orang-orang di luar Tuhan, di luar kekristenan, tetapi ayat ini berbicara mengenai golongan yang memang harus dipilih. Ingat bahwa kita itu tidak cuma dipanggil, tetapi dipilih, kemudian harus tetap setia. Saudara, apakah yang diuji? Nah, itu pertanyaan kita. Yang pertama, Kristen sejati atau hanya beragama saja? Itu yang akan diuji. Kristen sejati atau hanya beragama? Saudara, Kristen yang sejati itu tetap bisa melakukan ibadahnya meskipun tidak di gereja. Karena kekristenan tidak sekedar beragama. Kalau beragama itu pasti tempat ibadahnya ada, kemudian kitabnya ada, kemudian liturgi atau cara ibadahnya ada tentunya. Nah, tetapi beragama atau kehidupan beragama ini akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika tempat ibadahnya sudah tidak ada. Ketika penyampai kitab juga tidak ada, dan orang akan berhenti di situ. Tetapi kekristenan sejati, meskipun tidak ada pendetanya, tidak ada yang memimpin, tidak ada gereja yang buka, tetapi tetap bisa melakukan ibadahnya. Namanya ibadah mandiri. Dipimpin oleh siapa? Dilaksanakan oleh siapa? Setiap keluarga, terutama kepala keluarga. Kalau tidak ada, siapapun yang ada di rumah itu untuk berdoa, membaca firman, memuji bersama-sama. Yang kedua, tetap setia atau tidak. Nah, saudara, ini akan diuji kepada kita. Nah, orang kadang-kadang setia itu kan banyak faktor. Ada yang menjemput, ada yang barengi, ada yang nelponin, ada yang mengingatkan. Kemudian angkutan umum juga lancar, tidak ada kendala, ongkos ada. Dan kemudian ada banyak hal yang membuat kita bisa setia. Tetapi ketika situasi tidak memungkinkan kita untuk beribadah dan juga melaksanakan secara bersama-sama, apakah kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah kita di hadapan Tuhan? Yang ketiga, apakah kita memiliki kasih surgawi agape atau hanya kasih yang bersyarat? Maksudnya begini, seseorang akan tetap berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kalau Tuhan menurut pemikiran dia baik itu dalam keadaan yang seperti kemarin lah. Maksudnya tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, tidak ada keadaan yang membuat orang harus di rumah, maka dia katakan bahwa Tuhan baik dan saya akan tetap ibadah dan melayani. Tetapi sekarang ini waktunya di mana semuanya tidak baik. Dan kalau orang diuji, apakah dia memiliki kasih yang sesungguhnya atau tidak, akan terbukti bahwa dia katakan begini, Tuhan meskipun keadaan tidak baik, keadaan rumah tangga juga semakin menipislah keuangan dan sebagainya, kebutuhan semakin terhimpit, tetapi tidak akan membuat aku tidak mencintai Tuhan. Karena seperti ayat Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dengan Kristus, baik itu kematian, apalagi cuma masalah. Justru dengan masalah ini kita akan diuji apakah kasih kita, cinta kita kepada Tuhan sejati atau tidak. Kalau sejati, apapun seperti janji pernikahan, dalam suka dan duka, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan duka maupun suka, itu kita tetap saling setia. Demikian pula kita kepada Tuhan. Yang diuji yang selanjutnya, yang keempat adalah memiliki motivasi cari Tuhan atau hanya cari berkat-berkat Tuhan. Di saat seperti ini akan tetap sukacita ikut Tuhan meskipun kesulitan atau tidak. Itu yang akan diuji kepada kita. Nah, saudara, kalau cuma menjadikan Tuhan itu sebagai yang menolong saja, yang memberkati saja, maka ketika gaji menipis, tidak ada pertolongan, dan bahkan seakan-akan Tuhan diam saja, maka kita tidak lagi menjadi orang yang setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi malah menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Padahal kita ingat bahwa kita ikut Tuhan itu bukan karena berkatnya. Kenapa? Karena berkat keselamatan itu sudah kita terima sejak dulu. Dan kita melakukan ibadah ini bukan untuk keselamatan, bukan untuk berkat, sekedar pelindungan itu, tetapi kita memang menjalankan tindakan kita, ibadah kita oleh karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus, dan sebagai rasa ucapan syukurlah
Nah, kalaupun dalam keadaan yang tidak baik pun, kalau nanti jatah kita di surga, sudah pasti kenapa kita mesti marah dan kecewa dengan keadaan ini. Nanti saya pastikan saudara, ketika seseorang sudah sampai di surga, dia akan bilang, Bapak, penderitaanku selama di bumi, apa yang menjadi keluh kesahku di bumi, atau segala sesuatu yang menimpa hidupku selama di bumi sebenarnya tidak wajar, tidak imbang dengan apa yang aku terima sekarang ini. Itulah kata firman Tuhan juga, bahwa apapun yang kita lakukan tidak sepadan, seimbang dengan apa yang diberikan nantinya di dalam kerajaan surga. Kenapa kita mesti mengeluh, saudara? Yang kelima, akan diuji apakah di dalam hidupnya itu benar ada Tuhan, atau selama ini hanya merasa ada Tuhan saja. Nah, saya pikir orang yang cuma merasa ada Tuhan, ketika dibuktikan dalam keadaan payah, susah seperti ini, dia merasa bahwa Tuhan nggak ada dalam hidupku. Nah, selama ini hanya ikut hura-hura rohani, orang sukacita saya ikut sukacita, dan bisa dibuktikan bahwa sukacita kita selama ini mungkin karena harta benda, karena keberadaan kita, status ekonomi, sosial, itu yang membuat sukacita kita. Dan bukan karena Tuhan yang ada dalam hati kita. Kita akan diuji, saudara. Tetapi kita akan melihat nanti akan terbukti bahwa orang-orang yang memang sukacitanya memang asli dari surgawi, keadaan apapun tidak akan melenyapkan sukacita dia. Nah, itu saudara, kira-kira apa yang saya sampaikan di dalam renungan ini, pertanyaan untuk apa saja yang diuji terlebih dahulu kepada rumah Allah atau kita ini atau gereja Tuhan, yaitu kita pengikut Kristus ini adalah ada 5 item tadi. Dan banyak item selanjutnya, tetapi untuk renungan ini cukuplah di dalam pada 5 item saja. Ujian di masa sulit seperti sekarang ini akan membuktikan siapa kita sesungguhnya. Dan lebih jauh di zaman now kita akan melihat apa yang dituliskan, apa yang diposting di dalam medsos pribadi mereka, itu sedikit gambaran bahwa itulah respon setiap kita terhadap keadaan ini. Apakah lebih mengutamakan janji Tuhan atau masalah yang besar? Apakah lebih berkata-kata negatif atau yang positif? Dia lebih suka mengabarkan kabar buruk atau mengabarkan kabar baik? Nah, saudara, terus waspada. Mungkin di lingkungan kita, orang-orang yang menjadi korban ini semakin mendekati kita. Tetapi tetap kita percaya kepada perlindungan Tuhan. Dan tetap saya pesankan bahwa apapun yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu sudah ada dalam pemandangan Tuhan. Keadilan Tuhan senantiasa ada. Yang mati dalam Kristus dengan cara apapun, berarti mereka sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dan kalau kita, termasuk saya, kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti ada tugas yang saya emban, yang kita emban, untuk kita lanjutkan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu tetap antusias, ikut Tuhan dengan setia, pasti badai segera akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, meskipun keadaan kesusahan dan juga penderitaan itu semakin mendekati kami, tetapi kami tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap ada kepada orang-orang percaya. Dan inilah masa kami diuji. Apakah kami tetap setia? Apakah kami tetap mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa betul-betul Tuhan hadir di dalam hidup kami? Atau selama ini hanya merasa saja Tuhan hadir, padahal Tuhan belum hadir sepenuhnya. Artinya belum sepenuhnya memimpin kami. Tetapi selama ini hanya otak dan pikiran kami yang menuntun kami kepada pertimbangan dan keputusan. Kiranya hamba-Mu mendoakan semua jemaat tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, biarlah mereka menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap kami, dosa siapapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Supaya pengampunan inilah yang membuat kami semuanya akan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah atas kita dan tetap menyertai sepanjang hidup kita. Amin.